Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ingin mengajak saudara bersama-sama dengan saya untuk melanjutkan topik pokok kita adalah mengungkap misteri di balik pintu tirai atau misteri yang ada di dalam ruangan Maha Suci. Dan kita masih sedang membahas mengenai pintu masuk atau jalan menuju kepada kesempurnaan atau memasuki ruangan Maha Suci itu, yaitu melalui pintu tirai. Dan pada season yang lalu telah dijelaskan bahwa Allah telah melakukan perubahan cara dari cara yang lama melalui nabi-nabi kepada cara yang baru, yaitu melalui anak laki-lakinya sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang telah ditetapkannya sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Sehingga terjadilah perubahan dasar hukum dari imamat yang lama, yaitu menurut hukum Taurat yang dikenal dengan imamat Lewi atau tahbisan Harun dan anak-anaknya, kepada dasar hukum yang baru, yaitu menurut peraturan Melkisedek. Dan pada season yang ke-17 ini, saya ingin mengajak saudara dan saya untuk membahas tentang pentingnya kita menerima ketetapan Allah mengenai perubahan dasar hukum, atau istilah bahasa hukumnya itu legal standing, di dalam kita melaksanakan ibadah, di dalam kita melaksanakan pelayanan atau tahbisan kita kepada Tuhan, yaitu berdasarkan yang sekarang ini sedang berlaku, yaitu menurut peraturan Melkisedek. Untuk itu, saya ingin kembali mengajak saudara dan saya membaca di dalam suratan Ibrani pasal yang ke-7 itu. Kita ulangi pada ayat yang ke-11 yang mengatakan demikian. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksud di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal ini jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Yang menjadi imam
bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, dari pembacaan ayat-ayat di dalam Ibrani 7, kita dapat mendapatkan satu kesimpulan bahwa ternyata yang menjadi alasan dasar dari Allah mengadakan perubahan dasar hukum dari imamat atau pelayanan, bahkan dari ibadah kita kepada Tuhan. Oleh karena dasar hukum yang lama, yaitu menurut hukum Taurat yang dikenal dengan imamat Lewi itu, tidak dapat membawa kepada kesempurnaan. Inilah yang menjadi alasan mengapa Allah harus merubah dasar hukum. Karena memang Allah sangat menghendaki, bahkan mengharuskan bagi kita yang menjadi umatnya ini sekarang ini untuk bisa menjadi kehidupan yang disempurnakan atau dapat masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu. Sehingga dasar hukum imamat kita, ibadah kita telah diperbaharui atau telah dirubah dari yang lama kepada yang baru, dari menurut peraturan Taurat menjadi menurut peraturan Melkisedek, yang memungkinkan suku lain dari suku Lewi untuk dapat menjabat sebagai imam-imam, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 7, terutama ayat 13, sebab yang dimaksud di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah, alias tidak pernah menjadi imam-imam. Ya. Oleh karena itu, ini merupakan terobosan hukum yang dari Allah agar supaya umatnya dapat memperoleh peluang, atau istilahnya itu diberikan ruang oleh Allah supaya kita sekarang yang beribadah kepada Tuhan berdasarkan dasar hukum yang baru, yaitu menurut peraturan Melkisedek ini, dapat memperoleh harapan untuk kita bisa mendekat kepada Allah, bertemu dengan Allah yang keberadaannya di dalam ruangan Maha Suci itu. Sebagaimana sekali lagi saya ingin ajak saudara saya membaca di dalam ayat yang ke-18 dan 19. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan,
tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi, oleh karena Allah telah membatalkan hukum yang lama, yaitu hukum menurut peraturan Taurat, khususnya yang mengatur soal keimamatan, yaitu yang dikenal dengan imamat Lewi itu, dan kemudian diperbaharui atau dirubah menjadi hukum menurut peraturan Melkisedek, maka peluang kita sebagai suku yang lain dari suku Lewi itu dimungkinkan atau dapat menjadi imam-imam. Oleh karena itu, sungguh apa yang dilakukan oleh Allah yang saya katakan merupakan terobosan hukum atau memberi peluang atau Allah membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi suku lain untuk bisa diangkat menjadi imam-imam atau dapat mengadakan pelayanan, mentahbiskan dirinya, bahkan dapat beribadah kepada Tuhan dengan dasar hukum yang baru, yang benar, dan yang sedang berlaku. Sehingga keabsahan kita di dalam melaksanakan pelayanan, mentahbiskan diri, di dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan itu akan dibenarkan karena didasarkan kepada hukum yang sedang berlaku. Jadi keabsahannya itu sangat terjamin. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-19 itu, sekarang ini telah ditimbulkan satu pengharapan yang lebih baik untuk kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan kata lain, kita dapat masuk ke dalam ruangan Maha Suci untuk bertemu dengan Tuhan, bahkan bukan hanya mendekat, dapat menyatu dengan Tuhan. Oh, ini suatu perkara yang besar. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada saudara dan saya untuk sungguh-sungguh memanfaatkan peluang emas, ruang yang telah dibuka oleh Tuhan seluas-luasnya, agar supaya suku lain, khususnya bagi saudara dan saya yang berasal dari bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, yang secara khusus saya sebagai suku Jawa, yang kebetulan dari keluarga saya, kakek nenek orang tua saya, memang tidak ada yang menjadi pengikutnya Tuhan Yesus Kristus.
Tapi oleh kemurahan Tuhan, sejak tahun 1974, Tuhan memanggil kami untuk mengikut Tuhan. Tahun 1976, saya terpanggil untuk melayani Tuhan, mentahbiskan diri kami kepada Tuhan, agar supaya ibadah kami dapat diperkenan oleh Tuhan. Oleh karena itu, secara khusus, saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Kalau akhir-akhir ini, bahkan dikatakan di dalam ayat ini, sekarang ini, Tuhan telah menetapkan adanya perubahan dasar hukum. Di dalam kita melaksanakan imamat, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita mentahbiskan diri kepada Tuhan, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, supaya kita memiliki keabsahan. Dalam bahasa hukumnya itu memiliki legal standing. Karena didasarkan kepada dasar hukum yang benar dan dasar hukum yang sedang berlaku. Oh, oleh karena itu, mari, ini merupakan pintu masuk untuk kita bisa memasuki ruangan Maha Suci atau menuju ke daerah kesempurnaan itu. Karena Allah telah memberikan dasar hukum yang kuat dan benar. Dari hukum yang lama yang tidak dapat membawa kepada kesempurnaan itu. Untuk supaya kita sekarang ini mendapatkan ruang yang luas, yang lebar, dapat kita optimalkan, dapat kita manfaatkan, terutama supaya kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak dapat dibinasakan, sesuai dengan dasar hukumnya. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-16 bahwa menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Hidup yang kekal. Jadi ini dasar hukumnya. Yaitu supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, saya ingin mengajak secara khusus pada season ini kepada saudara-saudara dan saya untuk memperhatikan terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika mendapatkan satu pertanyaan mengenai jumlah orang-orang yang diselamatkan atau orang-orang yang memperoleh kehidupan yang kekal itu. Seperti yang dapat kita baca bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13. Ya, sedikit saya ingin memberikan pemahaman kepada saudara dan saya bahwa
Di dalam terangnya pengajaran tabernakel, Injil Lukas pasal 12 sampai dengan pasal 17 itu berbicara tentang pintu tirai. Jadi ini yang telah diproklamirkan oleh Bapak Pendeta Injono di dalam 4 Injil yang disusun dalam terangnya tabernakel, maka Injil Lukas 12 sampai 17 itu terkena pintu tirai. Jadi oleh karena itu saya ingin mengajak langsung membaca di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-22. Pertanyaan tentang siapa yang diselamatkan. Ya. Ayat 22 mengatakan demikian. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan terus meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 23, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku. Hei, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Dari kisah pertanyaan mengenai jumlah atau sedikitkah, mungkin juga banyakkah orang yang akan diselamatkan itu, orang yang memperoleh kehidupan yang tidak dapat dibinasakan, atau orang yang memperoleh kehidupan yang kekal itu. Di dalam menjawab pertanyaan mengenai banyak dan tidaknya itu, Allah tidak memberikan kepastian sedikit atau banyak, tapi Tuhan meminta agar supaya kita disuruh berjuang, berusaha untuk bisa masuk melalui pintu yang sesak itu. Ya, sebab
Tuhan sedang membukakan pintu secara khusus, pintu tirai untuk bisa masuk ke daerah kesempurnaan atau ke daerah tempat orang-orang yang tidak dapat dibinasakan. Tempatnya orang-orang untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Sebab kata Tuhan, nanti ada waktunya pintu itu akan ditutup. Kalau Tuhan sudah menganggap orang-orang yang masuk, orang-orang yang berjuang untuk bisa masuk melalui pintu yang sesak itu, seperti yang dicontohkan oleh Tuhan, yang sudah jelas, yang sudah masuk adalah Abraham dan Ishak dan Yakub. Ya. Kita tahu bahwa Abraham, Ishak dan Yakub di dalam menjalankan imamatnya, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Tuhan, itu tidak berdasarkan menurut hukum Taurat. Tapi kita tahu bahwa mereka menganut cara menurut Melkisedek. Sebagaimana yang dijelaskan pada season-season sebelumnya, sampai-sampai Melkisedek yang secara khusus datang menjumpai, menemui, menyongsong kepada Abraham. Dan kemudian Abraham di dalam menerima kehadiran Melkisedek itu, dia melakukan satu persembahan yang sangat diperkenan oleh Tuhan, yaitu memberikan 1/10. Artinya dia memberikan apa yang menjadi miliknya Tuhan kepada Allah. Sehingga Abraham, Ishak dan Yakub itu diterima oleh Tuhan sebagai orang yang diperkenan ibadahnya untuk menjadi miliknya Allah, dan Allah menjadi milik mereka. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Allah itu disebut, atau Allah itu namanya adalah Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya Allah orang-orang yang hidup, yang tidak dapat dibinasakan, orang-orang yang memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, apa yang dijelaskan oleh Tuhan di dalam menyampaikan pengajarannya, terutama mengenai pintu tirai, yang sekarang ini oleh Tuhan dibukakan, agar supaya kita dapat masuk, memang tidak mudah. Ya, apalagi arti daripada pintu tirai itu, arti rohaninya adalah perobekan daging, penamatan daging. Ya. Dan di dalam penjelasan ini, sebenarnya Allah ingin di dalam kita melakukan perobekan daging, itu Allah hanya ingin supaya kita bisa menerima dasar hukum yang baru, yang telah ditetapkan oleh Allah,
yang memberikan harapan kepada kita, yang mau berjuang, berusaha untuk bisa masuk melalui pintu tirai itu. Tuhan hanya menginginkan kita berpegang teguh kepada dasar hukum, yaitu menurut peraturan Melkisedek. Suatu peraturan yang tidak dasarkan kepada peraturan-peraturan manusia, tapi didasarkan peraturan untuk memperoleh kehidupan yang kekal, untuk menjadi kehidupan yang tidak dapat dibinasakan. Oleh karena itu, ini merupakan satu peluang emas yang saya katakan merupakan satu pembukaan ruang agar kita dapat memasuki ruang itu. Sekalipun kita berasal dari suku lain, seperti yang dilakukan oleh Allah di dalam mentahbiskan, mengangkat anak laki-lakinya sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi imam-imam, untuk menjadi imam besar yang berasal dari suku lain, dari suku Lewi. Sehingga inilah saya katakan suatu momentum, kesempatan emas yang harus kita manfaatkan agar supaya kita dapat masuk melalui pintu yang sesak itu. Oleh karena itu, ini dibutuhkan satu perjuangan, satu usaha yang maksimal. Jangan sampai kita gagal di dalam memanfaatkan kesempatan, di dalam memanfaatkan ruang yang dibukakan oleh Tuhan, terutama sebagai suku lain, untuk bisa memiliki tahbisan yang benar, pelayanan yang sah, ibadah yang diperkenan oleh Tuhan, karena berdasarkan peraturan seperti yang dilakukan oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan dikatakan di dalam ayat tadi, nanti orang-orang yang mau berjuang, mau berusaha untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, pintu yang sempit itu, yaitu pintu tirai itu, maka orang dari timur, barat, utara, dan selatan akan masuk. Jangan sampai kesempatan untuk kita bisa masuk ke daerah kesempurnaan, ke daerah wilayah tempat orang-orang yang memperoleh kehidupan yang kekal, keselamatan yang sempurna itu, bagaikan masuk ke dalam ruangan maha suci itu. Jangan sampai tidak kita manfaatkan. Memang sebenarnya kalau kita bicara tentang logika, karena pintu tirai itu artinya adalah perobekan daging, penamatan daging, tapi Tuhan di dalam konteks ini hanya menginginkan untuk kita bisa memiliki dasar hukum yang benar, dasar hukum yang sedang berlaku sekarang ini, bukan berdasarkan menurut hukum Taurat, tapi menurut peraturan Melkisedek, sebagaimana yang dianut oleh Abraham,
Ishak dan Yakub. Sehingga mereka bisa masuk ke daerah kerajaan surga yang dikatakan oleh Tuhan tadi bahwa Abraham, Ishak dan Yakub itu betul-betul berada di dalam kerajaan Allah. Karena dia berada di dalam atau telah masuk melalui pintu tirai, yaitu menerima dasar hukum ibadahnya, imamatnya, pelayanannya, tahbisannya kepada Tuhan itu berdasarkan menurut peraturan Melkisedek. Apalagi di era Abraham, Ishak dan Yakub, hukum Taurat itu belum terbit. Jadi mereka jelas menganut dasar hukum menurut peraturan Melkisedek. Itu sebabnya sekali lagi saya ingin mengajak kepada saudara dan saya untuk serius. Jangan sampai yang saya katakan peluang emas, ruang yang dibukakan oleh Tuhan bagi kita, yang jelas-jelas secara jasmani, secara keturunan, tidak ada dasar hukumnya kalau menurut sistem yang lama untuk bisa melayani, untuk bisa melaksanakan ibadah. Sehingga biarlah terobosan hukum yang dilakukan oleh Tuhan dengan mengadakan perubahan cara yang mengharuskan hanya suku Lewi yang bisa melaksanakan ibadah itu telah dirubah untuk suku lain bisa. Kalau suku lain seperti yang dilakukan oleh Yesus sebagai suku Yehuda itu mendasarkan kepada dasar hukum, bukan imamat Lewi, tapi berdasarkan hukum menurut peraturan Melkisedek, sebagaimana jati dirinya Yesus, Tuhan kita, itu telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi imam selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi sekali lagi, inilah yang seharusnya kita lakukan di dalam menjalankan ibadah, pelayanan, imamat, tahbisan kita kepada Tuhan, agar supaya sekalipun kita dari suku lain, tetapi dapat diterima, bahkan apa yang kita lakukan itu dibenarkan oleh Tuhan, disahkan oleh Tuhan. Oh, oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengajak pada season ini untuk menerima ketetapan Allah mengenai perubahan dasar hukum kita yang sekarang ini sedang melakukan ibadah kepada Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus, melaksanakan pelayanan, imamat, tahbisan kepada Tuhan, sebagaimana yang diceritakan oleh Tuhan di dalam Injil Lukas 13. Bukan masalah sedikit dan banyak yang dijawab oleh Tuhan,
Tapi bagaimana perjuangan kita, bagaimana usaha kita di dalam melaksanakan ibadah, pelayanan kepada Tuhan itu benar-benar bagaikan berusaha masuk, berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit, pintu yang sesak, yaitu pintu tirai yang Allah sedang bukakan, yang Allah sedang berikan ruang, kesempatan bagi kita untuk bisa masuk berdasarkan penerimaan kita terhadap dasar hukum yang benar, yaitu menurut peraturan Melkisedek yang telah mengatur agar ibadah kita, imamat kita, pelayanan kita itu didasarkan kepada peraturan untuk memperoleh kehidupan yang tidak dapat binasa, untuk memperoleh kepada kehidupan yang kekal. Oh, oleh karena itu, agar supaya kita mendapatkan kepastian untuk menjadi kehidupan yang diselamatkan dengan sempurna. Oleh karena itu sekali lagi, semestinya kita patut bersyukur, berterima kasih untuk terobosan hukum yang dilakukan oleh Allah, sehingga memungkinkan bagi saudara dan saya yang kebetulan sebagai bangsa Indonesia yang bukan bangsa Israel, bahkan bukan suku Lewi, tapi oleh adanya perubahan dasar hukum, yaitu menurut peraturan Melkisedek, kita diterima, bahkan diperkenan, dibenarkan di dalam melaksanakan ibadah kita. Kalau kita mendasarkan kepada peraturan menurut Melkisedek, peraturan yang mengatur bagaimana supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang tidak dapat dibinasakan, memperoleh kehidupan yang kekal itu. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek untuk menjabat imam selama-lamanya, memberkati saudara dan saya untuk memperoleh jaminan keselamatan karena mendasarkan kepada hukum yang sama yang dianut oleh Tuhan, yaitu menurut peraturan Melkisedek. Tuhan Yesus Kristus, imam besar kita, memberkati saudara dan saya. Amin.